Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Cakrowibowo dengan NIM 14012000251 dari kelas MB 4405. Di sini saya akan menganalisis keuangan dua perusahaan yaitu Semen Indonesia, Persero, dan Bank BTPN Syariah. Yang pertama, Semen Indonesia. PT Semen Indonesia, Persero Tbk, atau dalam singkatannya SIK, adalah produsen semen yang terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia Tbk resmi berganti nama dari sebelumnya bernama PT Semen Gresik. Diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250 ton semen per tahun. Pada tanggal 8 Juli 1991, Semen Gresik tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, sehingga menjadikannya BUMN pertama yang go publik dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, perseroan resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia. Pergantian nama tersebut sekaligus merupakan langkah awal dari upaya merealisasikan terbentuknya strategic holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional. Saat ini, kapasitas terpasang semen Indonesia sebesar 29 juta ton semen per tahun dan menguasai sekitar 42% pangsa pasar semen domestik. Semen Indonesia memiliki anak perusahaan PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, Tanglong Semen, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Perusahaan yang kedua yaitu Bank PTPN Syariah. PT Bank PTPN Syariah dahulu bernama Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang berdiri sejak 1991 dan berkantor pusat di Jakarta. BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu Bank Sahabat Purba Danarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purba Danarta berdiri sejak Maret 1991 di Semarang dengan kepemilikan awal Junaidi Joesov, pemilik Konimex, Quick Kianji, dan Frederick BG Tumbunan. Pada 2007, PT Tripurta Persada Rahmat masuk menjadi pemegang saham pengendali dan memegang saham bersama Yayasan Purba Danarta pada 2009 menjadi Bank Sahabat Purba Danarta. Bank ini adalah bank umum non-devisa dengan target khususnya masyarakat sektor mikro, kemudian 70% sahamnya diakuisisi oleh Bank BTPN pada 20 Januari 2014 dan kemudian dikonversi menjadi Bank BTPN Syariah berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 Mei 2014. Unit usaha syariah BTPN difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di Bank BTPN sejak Maret 2008. Pada 14 Juli 2012, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia melalui pemisahan spin-off unit usaha syariah dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. BTPN Syariah senantiasa berupaya menambahkan nilai serta mengubah kehidupan setiap yang dilayani selain dari menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Oleh karena itu, produk dan pelayanan bagi nasabah BTPN terus meningkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian, BTPN Syariah dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan masyarakat Indonesia dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan definisi rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan hubungan secara matematis antara suatu jumlah dan jumlah yang lain. Berdasarkan hubungan antara kedua hal tersebut, kita dapat menganalisa suatu kondisi keuangan. Misalnya, jika kita ingin mengetahui berapa keuntungan penjualan dalam satu periode, kita dapat membagi laba sebagai pembilang dengan total penjualan dalam satu periode sebagai penyebut. Pengertian rasio dalam ilmu akuntansi berkaitan dengan keuangan, yaitu membandingkan angka pada laporan keuangan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan. Rasio dapat diketahui lewat secara laporan neraca posisi keuangan maupun laporan laba rugi perusahaan. Untuk mengetahui rasio keuangan perusahaan, teknik yang digunakan dikenal sebagai metode analisis rasio keuangan. Jenis-jenis rasio. Yang pertama current ratio, yang kedua debt ratio, yang ketiga total asset turnover, yang keempat net profit margin, yang kelima return on asset, yang keenam gross profit margin, yang ketujuh return on equity, dan yang kedelapan fixed asset turnover. Laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama itu current ratio. Apa itu current ratio? Adalah kemampuan perusahaan untuk membayar lancar atau dalam kurung current liabilities dengan aset lancar.
yaitu ditandakan dengan semakin besar semakin baik. Kita mendapatkan perusahaan yang pertama Semen Indonesia, didapatkan current ratio-nya 1,35, sedangkan Bank BTPN Syariah 1,49. Di sini kita bisa menyimpulkan Bank BTPN Syariah lebih unggul daripada Semen Indonesia untuk membayar utang lancar dan aset lancar. Laporan keuangan tahunan tanggal 31 Desember 2020. Yang kedua adalah debt ratio. Apa itu debt ratio? Yaitu mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang, ditandai dengan semakin kecil semakin baik. Yang pertama kita mendapatkan perusahaan Semen Indonesia dengan debt ratio-nya 0,52, sedangkan Bank BTPN Syariah 0,64. Di sini kita bisa menyimpulkan debt ratio Semen Indonesia lebih kecil daripada Bank BTPN Syariah. Semen Indonesia 52,1%-nya, sedangkan Bank BTPN Syariah 4,23%, di mana Semen Indonesia lebih baik karena 47,99% aset perusahaannya tidak didukung oleh utang. Laporan keuangan tahunan tanggal 31 Desember 2020. Yang ketiga kita punya total asset turnover. Apa itu? Yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan, ditandai dengan semakin besar semakin baik. Yang pertama kita punya Semen Indonesia, total asset turnover-nya 0,20. Sedangkan Bank BTPN Syariah yaitu 0,21. Di sini kita bisa menyimpulkan Bank BTPN Syariah lebih efisien dalam menggunakan aset perusahaannya untuk menghasilkan penjualan daripada Semen Indonesia. Laporan keuangan tahunan tanggal 31 Desember 2020. Yang keempat kita ada net profit margin, yaitu mengukur besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan, ditandai dengan semakin besar semakin baik. Perusahaan pertama yaitu Semen Indonesia mendapatkan 0,037 dan Bank BTPN Syariah yaitu 0,239. Dari perhitungan net profit margin di atas, didapatkan laba bersih yang diperoleh Bank BTPN Syariah lebih besar daripada Semen Indonesia. Laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020. Yang kelima adalah return on asset, yaitu mengukur kemampuan perusahaan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih, yang ditandai dengan semakin besar semakin baik. Yang pertama kita ada Semen Indonesia, kita mendapatkan 0,007 dan Bank BTPN Syariah yaitu 0,51. Di sini kita bisa melihat kalau Bank BTPN Syariah lebih baik dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan laba bersih daripada Semen Indonesia. Laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020. Yang keenam ada gross profit margin. Digunakan untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh perusahaan atau lebih dari satu produk, ditandai dengan semakin besar semakin baik. Yang pertama kita mendapatkan Semen Indonesia yaitu 0,30 dan Bank BTPN Syariah 0,31. Di situ dari perhitungan gross profit margin di atas, laba kotor yang diperoleh Bank BTPN Syariah lebih besar daripada Semen Indonesia. Laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020. Yang ketujuh kita ada return on equity, yaitu mengukur seberapa besar return yang diperoleh pemegang saham, semakin besar semakin baik. Semen Indonesia kita mendapatkan return on equity-nya 0,017, sedangkan Bank BTPN Syariah 0,145. Di sini kita bisa melihat bahwa return yang diterima oleh pemegang saham dari Bank BTPN Syariah lebih besar daripada Semen Indonesia. Laporan keuangan tahunan pada tanggal 31 Desember 2020. Yang kedelapan ada fixed asset turnover, yaitu mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan aset tetap sepenuhnya atau belum. Semakin tinggi rasio, semakin efektif manajemen perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya dalam menghasilkan keuntungan. Yang pertama kita mendapatkan Semen Indonesia yaitu 0,28 dan Bank BTPN Syariah 10,72. Di sini kita bisa melihat bahwa Bank BTPN Syariah jauh lebih efisien dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan keuntungan. Dapat disimpulkan dari analisis rasio antara dua perusahaan semen Indonesia dengan Bank BTPN Syariah didapatkan bahwa Bank BTPN Syariah jauh lebih unggul dan menguntungkan jika ingin berinvestasi untuk kepada para investor. Terima kasih.